Salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Video ini berisi tentang mata kuliah dari hermeneutika dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Venzel N. Kalalau, MA, MTH, MPD, dan saya mahasiswa yang Juenli dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia akan menyampaikan khotbah dengan tema "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah", yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi di Betania, yaitu di rumah daripada Maria dan Marta, yang tidak lain adalah saudara Lazarus yang sakit. Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, dan kemudian mereka diberitahu bahwa Lazarus telah meninggal. Yesus menunda perjalanannya dan tiba di Betania 4 hari setelah Lazarus meninggal. Yesus menghidupkan Lazarus kembali dari kematian, sebuah mujizat yang menunjukkan kekuasaannya dan kematian. Injil Yohanes bertujuan untuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperlihatkan bahwa Yesus adalah putra Allah dan percaya kepadanya berarti memiliki hidup yang kekal. Kisah kebangkitan Lazarus adalah satu di antara tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus untuk memperlihatkan siapa dirinya. Kebangkitan Lazarus adalah mujizat yang menunjukkan kuasa Yesus atas kematian dan membenarkan identitasnya sebagai kebangkitan dan hidup sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana saudari daripada Lazarus, ketika Lazarus dalam kondisi sakit dan akhirnya meninggal, bagaimana tindakan-tindakan mereka yang luar biasa yang menunjukkan bahwa mereka begitu mengasihi Yesus. Kita lihat apa saja yang dilakukan oleh Marta, saudari daripada Lazarus ini, di mana di ayat 3 sampai 4 dikatakan bagaimana Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus dan memberitahu bahwa Lazarus sedang sakit. Dan di ayat yang ke-20 kita melihat bagaimana Marta ketika mendengar bahwa Yesus datang, ia langsung berlari keluar. Sedangkan Maria tetap tinggal di rumah. Di ayat yang 21 sampai 22 di sini mengatakan bagaimana ia percaya, dia mengatakan dia percaya bahwa Allah akan memberikan apapun, apa saja yang Yesus minta kepada Allah Bapanya. Maria sangat percaya kepada Yesus bahwa ia tahu bahwa Allah akan mengabulkan apa saja yang Yesus minta. Di ayat yang ke-27 di sini Marta menyatakan kepada Yesus bahwa ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan di ayat yang ke-39 Marta mengatakan kepada Yesus bahwa Lazarus sudah berbau dan sudah 4 hari ia mati. Dan di ayat 43 sampai 45 Marta dan Maria menyaksikan kebangkitan daripada Lazarus. Itulah tindakan-tindakan daripada sikap Marta yang ditunjukkan. Dan kita lihat apa saja tindakan daripada Maria, sikap Maria menghadapi tentang saudaranya yang meninggal dan juga kedatangan Yesus ke rumahnya. Di ayat yang ketiga sama-sama dikatakan bagaimana Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Di ayat yang ke-20 Maria menunggu di rumah saat Yesus tiba di Betania. Di ayat yang ke-28 sampai 29 Maria pergi menemui Yesus setelah mendengar bahwa ia memanggil. Dan di ayat yang ke-32 luar biasa di sini Maria menangis dan berkata kepada Yesus. Apa yang Maria katakan kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria berkata, ketika Maria melihat Yesus, ia tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Kita lihat dua perempuan, saudari daripada Lazarus yang sudah meninggal. Tindakan mereka, sikap mereka terhadap Yesus Kristus Tuhan sungguh luar biasa. Mereka begitu menunjukkan iman mereka. Mereka begitu menunjukkan kasih mereka dan kedekatan mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita melihat apa daripada tindakan daripada Marta dan Maria. Kita bisa melihat dari makna rohani yang bisa kita pelajari dari kedua perempuan ini. Yang pertama daripada Marta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ menunjukkan bagaimana doa dan percaya dalam kesulitan, di mana kita harus berminta kepada Tuhan dalam kesulitan kita dan percaya bahwa Ia akan memberikan kekuatan dan jawaban yang tepat pada waktunya. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana kita harus berusaha untuk mendahulukan Tuhan dan mencarinya di atas segala sesuatu. Seperti Marta mencari Yesus, kita harus selalu bersyukur dan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita dalam berbagai situasi, mau susah, mau senang. Saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana kita harus menghadapi kesulitan dengan iman. Seperti Marta, dia menghadapi kesulitan yang luar biasa, kehilangan seorang saudara yang sangat dikasihnya, dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Kita tidak harus takut, tetapi harus percaya bahwa Ia akan membawa kita melewati badai apapun yang sedang kita hadapi. Kita juga melihat dari kisah Marta ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengajarkan kita tentang pentingnya iman kita kepada Tuhan Yesus dan doa yang kita panjatkan kepada Dia dan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan. Kita harus belajar untuk mendahulukan Tuhan dan percaya bahwa Ia memiliki kuasa untuk membawa kita melewati segalanya. Karena Tuhan Yesus pernah memerintahkan di dalam kitab daripada Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa makna rohani dari tindakan Maria selanjutnya yang kita bisa pelajari? Di sini dikatakan bahwa Maria menyampaikan rasa sakitnya atas kematian Lazarus, saudara laki-laki yang dia kasihi, dan ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Dia datang kepada orang yang tepat, di mana dia percaya bahwa Yesus bisa mengubah segala sesuatunya. Maria juga mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan kuasa ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Betapa Maria sangat mengenal Yesus. Kita perlu sangat mengenal Tuhan yang kita sembah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa melakukan seperti apa yang Maria lakukan. Maria tidak hanya mengungkapkan rasa sakitnya, tetapi juga harapannya bahwa Yesus akan dapat membangkitkan Lazarus. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan pada kemampuan Yesus untuk melakukan mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Karena manusia sangat terbatas, manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubah, bahkan kutuk bisa menjadi berkat. Selanjutnya yang terakhir kita lihat, perbuatan Maria menggambarkan bagaimana kita dapat mendekati Tuhan dalam kesedihan kita dan kesulitan kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dan percaya bahwa Dia akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedih, kita bisa belajar dari Maria. Kita bisa sangat dekat dengan Tuhan. Kita bisa menangis di kaki Tuhan. Kita bisa mengutarakan apa yang ada dalam hati kita, kerinduan kita, pengharapan kita kepada Dia. Dan yang luar biasa, Yesus yang kita sembah akan mendengar
dan peduli dengan apapun yang sedang kita hadapi. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada berkat jasmani dan berkat rohani dari kisah yang kita bisa pelajari dari Yohanes pasal yang ke-11 ini. Di sini kita melihat tentang berkat jasmani di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Yesus menyembuhkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Ini adalah bukti nyata kuasa Allah atas kematian dan memberikan harapan bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit dan penderitaan jasmani yang lain. Tuhan yang kita sembah dapat menyembuhkan penyakit jasmani dalam bentuk apapun, termasuk juga yang terakhir adalah kematian. Dan berkat jasmani yang kedua kita bisa lihat di ayat 25 dan 26. Kebangkitan Lazarus adalah bukti nyata dari kuasa Allah. Ini adalah tanda bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan juga Dia adalah bangkitan daripada kematian. Kematian jasmani maupun juga kematian di dalam kerohanian. Dan kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat di dalam kerohanian, di mana di ayat 25 dikatakan, Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Ini berarti bahwa Ia memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian, dan Ia menjamin kebangkitan kekal bagi mereka yang percaya padanya. Saudara, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal yang sangat mengerikan itu. Kita akan mengalami yang namanya kebangkitan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan yang kita sembah. Dan yang kedua kita lihat di ayat yang ke-40, Yesus menyembuhkan Lazarus untuk menunjukkan kebesaran Allah dan untuk memberi pengharapan kepada orang-orang percaya. Menyembuhkan Lazarus untuk menunjukkan kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di balik semua masalah yang kita hadapi, ketika kita mengerti bahwa di balik itu Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar, supaya memelekkan mata kita bagaimana Allah yang kita sembah begitu luar biasa kebesarannya dan kedahsyatannya, untuk membuktikan bagaimana Dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia. Yang terakhir kita lihat berkat rohani. Di ayat 45 kita melihat tentang kisah kebangkitan daripada Lazarus. Itu menguatkan iman para murid dan juga orang-orang yang menyaksikan peristiwa pada waktu itu. Mereka melihat bukti kuasa Allah dan ini memperkuat keyakinan mereka. Saudaraku, kita perlu untuk melihat bagaimana karya-karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah untuk menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, seperti yang terjadi bagaimana murid-murid belajar bagaimana iman mereka kepada Yesus itu iman yang luar biasa yang diajarkan Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang di sekitar yang melihat kebangkitan daripada Lazarus, mereka menjadi percaya dengan lebih lagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengan tema yang dikatakan bagaimana jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kuncinya di sini kita lihat iman, yaitu percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih lagi untuk kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan yang kita sembah, dan kita melakukan bagian kita seperti Marta dan Maria melakukan bagiannya, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita, dan tidak lain adalah
untuk memperlihatkan bagaimana Dia Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita dan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaannya, dan juga membuat kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam Dia. Demikian firman Tuhan tentang Yohanes pasal 11 ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.